Baik, Bapak Ibu sekalian, acara akan kita segera mulai. Mohon maaf agak terlambat karena ada gangguan teknis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, mohon maaf belum tampak. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, puji dan puji syukur hanya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan untuk berkumpul di ruang pertemuan dalam rangka kegiatan webinar parenting saat berharga untuk anak kita bersama dengan Ustadz Muhammad Fauzil Adim. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah fokus berkenaan tentang memaksimalkan waktu yang ada dengan anak-anak bersama kita di rumah berkenaan dengan kondisi pandemi saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara pada kesempatan malam hari ini, akan kami sampaikan beberapa tata tertib terlebih dahulu. Iya, mohon maaf. Baik. Mohon maaf, kita tunda sebentar. Saya nggak muncul ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mohon maaf karena ada kesalahan teknis sehingga baru bisa bergabung. Mudah-mudahan bisa terdengar jelas ya suara kami di sana, insya Allah. Alhamdulillah sudah bersama dengan kita ada guru kita bersama Ustadz Muhammad Fauzil Adib. Kami akan bacakan terlebih dahulu tata tertib ya sebagaimana yang sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, semua peserta harapannya mengikuti acara sampai dengan selesai. Kemudian yang kedua, semua peserta diharapkan mematikan mikrofon kecuali dipersilahkan oleh pemandu acara. Dan yang ketiga, peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera ataupun dinonaktifkan atau secara tertutup. Yang keempat, semua peserta diharapkan menjaga adab dalam bermusyawarah di media online. Kemudian yang kelima, insya Allah pada sesi tanya jawab atau diskusi dipersilahkan bisa nanti Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan menggunakan line chat pada Google Meet yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Apabila secara lisan, maka menuliskan terlebih dahulu ingin bertanya pada line chatnya, ingin bertanya, kemudian nanti dipersilahkan oleh moderator dan dibantu oleh rekan-rekan adminnya. Kemudian pertanyaan ataupun respon pada line chat akan kami bacakan ya sesuai dengan urutan masuknya dan insya Allah nanti akan ditanggapi langsung oleh narasumber beliau Ustadz Muhammad Fauzil Adib.
Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tanpa berpanjang lebar, kami akan bacakan susunan acara pada kesempatan malam hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga webinar parenting dengan judul Saat Berharga untuk Anak Kita, kemudian tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir pengumuman sekaligus dengan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada kesempatan malam hari ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada sebelum melanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Akhid. Kepada Ustadz Akhid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akhid, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi semakin membawa keberkahan forum kita pada kesempatan malam hari ini, dan tentunya diberikan kelancaran sampai dengan nanti selesai. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, secara selanjutnya yaitu adalah sambutan yang pada kesempatan kali ini mewakili penyelenggara yaitu SDIT Hidayatullah. Sambutan akan disampaikan langsung oleh Kepala Sekolah SDIT Hidayatullah Yogyakarta, pada Ustadz Muhammad Rifki Saputra SPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ustaz Fadil Azim yang saya hormati, serta seluruh peserta webinar parenting yang saya hormati pula, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim. Semoga niat baik yang kita canangkan, yang kita tempuh, darinya Allah berikan kemudahan bagi kita semua dalam mengikuti kegiatan webinar parenting pada malam hari ini. Semoga pula Allah berikan keberkahan pada acara kita. Serta kita berdoa kepada Allah, semoga duduknya kita pada malam hari ini termasuk taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala.
Baik, Ustaz Muhammad Fazil Adzim yang saya hormati serta seluruh peserta webinar parenting. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kami dari SDT Hidayatullah dapat menyelenggarakan kegiatan webinar parenting mengangkat tema saat berharga untuk anak kita. Ini mengingatkan kita para orang tua agar dapat menjalin ikatan hati yang kokoh dengan anak kita sejak dini tentunya, karena dengan jalinan hati yang kuat antara anak dengan orang tua dapat membuat mereka tumbuh menjadi anak yang berani, kemudian tumbuh kematangan emosi yang baik ya, serta memiliki kekuatan iman yang baik pula, yang itu diperlukan untuk menghadapi tantangan di zamannya. Terlebih lagi Bapak dan Ibu semua pada masa saat ini di mana pandemi COVID-19 ya masih ada dan bahkan cenderung grafiknya itu terus meningkat. Nah, pemerintah telah membuat aturan yang salah satunya adalah kegiatan belajar dilakukan secara online, masa di mana anak menjadi lebih banyak waktunya berada di rumah. Tentu hikmah terbesarnya salah satunya adalah kita sebagai orang tua memiliki waktu lebih banyak untuk mendampingi anak-anak belajar, mendampingi mereka berkreasi, berkarya, bahkan bermain di rumah. Maka hal ini sangat perlu untuk kita maksimalkan sehingga peran kita sebagai orang tua dapat kita maksimalkan pula perannya dalam melakukan pendampingan tersebut. Pada satu sisi bisa jadi ya kita agak kaget dengan situasi saat ini, maka kita perlu sharing ya. Sharing ilmu, ya, sharing pengalaman. Maka untuk itulah webinar parenting kita hadirkan pada malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengakhiri sambutan saya pada malam hari ini agar kita bisa lebih maksimal mendengarkan paparan ilmu dari guru kita Ustaz Muhammad Fazil Adzim. Saya sampaikan selamat mengikuti, semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita aplikasikan guna mengoptimalkan momen-momen kebersamaan bersama anak-anak sebelum mereka beranjak dewasa dan masuk ke dunianya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mewakili seluruh rekan-rekan dari SDT Hidayatullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, tes 1. Ustadz Fauzil, mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Ustadz Fauzil? Iya, terdengar. Oke. Ya. Ini tiba-tiba ada trouble kendala teknis lagi. Setelah saya coba untuk komunikasikan dulu. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan katsira kepada Ustadz Rifki atas sambutannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan khusus guru kita Ustadz Muhammad Fazil Adzim, perlu kami sampaikan kurang lebih peserta yang masuk ke pendaftaran panitia itu kurang lebih 600 ya Ustadz ya. Ada 600 peserta, namun karena keterbatasan kita bersama hanya kurang lebih 250 sebenarnya sesuai dengan kuota yang bisa kita tampung pada kesempatan malam hari ini. Dan kehadiran peserta cukup beragam dari Sabang sampai Merauke nampaknya ini beberapa. Ada, kalau saya melihat itu ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan dan seterusnya macam-macam. Oke, baik Bapak Ibu yang kami hormati, tanpa berpanjang lebar lagi, pada kesempatan malam hari ini kita akan menyimak bersama nasihat dari guru kita pada poin pembahasan detailnya, yaitu tentang saat berharga untuk anak kita. Kenapa baladanya yang sangat luar biasa ya, bagaimana seharusnya kemudian kita mengkondisikan agar para nahkoda yang didampingi dalam belajar agar selamat melewati badai pandemi, khususnya pada kesempatan kondisi pandemi kita bersama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita serahkan waktu yang seutuhnya kepada guru kita bersama Ustadz Muhammad Fazil Adzim. Kepada Ustadz Muhammad Fazil Adzim kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang saya juga mengalami, anak-anak belajar di rumah dan ini terjadi karena ada pandemi. Sementara kita melihat, sementara kita mengetahui pandemi belum berakhir. Bahkan tren yang ada di negeri kita sematawayang ini justru menunjukkan peningkatan sangat serius. Itu berarti kita tidak dapat berspekulasi bahwa dalam 2 atau 3 bulan pandemi ini berakhir. Kita bahkan tidak dapat memperkirakan apakah 4 bulan yang akan datang pandemi ini sudah berakhir. Bukan tidak mungkin, meskipun tentu saja kita sangat tidak berharap, amat sangat tidak berharap, pandemi masih berlanjut hingga tahun depan. Mudah-mudahan tidak. Terutama jika saya mengatakan bahwa sangat mungkin ada kemungkinan berlanjut hingga tahun depan, terutama jika melihat pola yang berkembang saat ini. Itu artinya jika pandemi ini masih terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya, artinya bahwa BDR alias belajar dari rumah masih mungkin tetap menjadi pilihan bagi anak-anak kita. Bagaimanapun juga sangat banyak aspek yang hilang. Tetap tidak sama antara anak belajar langsung bertemu dengan gurunya, dia bertatap muka, ada interaksi yang langsung, dengan ketika anak hanya belajar melalui piranti online yang ada di tangannya. Sangat banyak aspek yang hilang ketika pembelajaran berlangsung dari rumah. Sementara anak tidak terbiasa melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Jadi ada belajar dari rumah, ada belajar di rumah. Tampaknya sama, tetapi keduanya sangat berbeda. Belajar dari rumah artinya anak itu mendapatkan materi, anak itu mendapatkan instruksi, anak mendapatkan penugasan dari sekolah, dan kemudian ini dikerjakan di rumah untuk kemudian ada interaksi lagi, disampaikan, dilaporkan, dievaluasi oleh sekolah. Sementara kegiatan belajar di rumah itu ialah bagaimana anak bahkan ketika tidak ada BDR itu di rumah memang dia banyak melakukan aktivitas-aktivitas di mana dia memiliki inisiatif untuk menggali ilmu, membaca, berdiskusi dan lain-lain. Itu artinya bahwa kita perlu memikirkan agar anak-anak kita itu benar-benar memperoleh pengalaman belajar. Bukan hanya pengalaman mendengarkan materi yang dikirim melalui sarana pembelajaran, apakah itu HP, ataukah laptop, dan lain-lain. Jadi yang perlu kita pikirkan itu ialah bagaimana agar anak-anak kita benar-benar memperoleh pengalaman belajar dan meminati ilmu. Jika tidak, maka ketika masa normal tiba, anak-anak itu kembali masuk ke sekolah, belajar sebagaimana masa-masa sebelum pandemi, anak tidak siap belajar di sekolah. Anak kehilangan motivasi belajar, dan bahkan anak kehilangan pola-pola yang diperlukan di dalam belajar itu. Nah, karena itulah kita perlu betul-betul memperhatikan masa-masa BDR ini. Di sisi lain, masa pandemi ini, ketika kita tidak punya pilihan lain kecuali anak-anak harus belajar dari rumah, merupakan ekstra bonus bagi orang tua untuk dapat berinteraksi dengan lebih intens, untuk dapat bertemu dengan anak, merupakan tambahan waktu untuk membersamai anak, tambahan waktu yang sangat berharga bagi anak-anak kita. Banyak orang tua yang merasa kehilangan kesempatan emas ketika melihat anak-anaknya sudah besar, tahu-tahu sudah besar. Begitu sebagian orang tua mengungkapkan, sering dulu saya dengar gitu. Nah, hari ini rupanya Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan kesempatan, berikan ekstra bonus, ekstra time, waktu tambahan. Maka sekarang ini pula lah
saatnya kesempatan tambahan itu, kesempatan emas berupa tambahan waktu itu. Karena itu mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan kesempatan tambahan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, sehingga apa-apa yang sebelumnya itu kurang baik dapat kita benahi. Sebenarnya situasi yang ada pada saat ini, karena ini banyak sekali orang tua yang berkeluh kesah. Di setiap hari banyak pesan masuk kepada saya, ada orang tua meminta tanggapan, meminta nasihat, konsultasi dan lain-lain. Tetapi di antara sekian banyak keluhan orang tua itu ialah hal-hal yang berkenaan dengan kebosanan, dengan berbagai implikasinya. Secara umum, bagaimana anak-anak menanggapi situasi sekarang ini? Bagaimana anak-anak itu bisa nyaman atau tidak selama masa BDR ini, selama masa belajar dari rumah ini? Bagaimana anak-anak itu merasa tenang atau tidak selama di rumah saja? Ini merupakan buah yang sekaligus kita dapat melakukan evaluasi dari proses pendidikan dan pengasuhan yang mereka terima selama ini dari kita selaku orang tuanya. Jadi alur berpikirnya begini, bukan karena BDR maka anak itu mudah uring-uringan, bukan karena BDR maka anak-anak itu misalnya menjadi bermalas-malasan atau menjadi anak-anak itu mudah marah, anak-anak itu mudah mengamuk misalnya. Bukan. Tetapi apa yang selama ini ia terima, tetapi bagaimana selama ini dia dididik akan sangat menentukan, akan sangat mempengaruhi bagaimana anak menanggapi situasi. Konon memang pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Sebagaimana sekarang ini banyak di antara kita yang menunggu. Tapi apakah betul? Tidak sepenuhnya demikian. Maksud saya adalah memang ada, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, sebagaimana kita juga mungkin pernah mengalami, yang kita itu merasakan kebosanan ketika kita menunggu. Kapan kita merasakan kebosanan pada saat kita menunggu? Kapan ini bisa masuk secara normal? Kapan kita itu merasakan kebosanan? Jika kita tidak tahu, jika kita tidak punya gagasan, jika anak-anak kita tidak memiliki inisiatif, jika anak-anak kita tidak memiliki minat terhadap hal-hal yang bermanfaat, terhadap hal-hal yang maslahat, yang dapat dilakukannya selama masa-masa menunggu itu. Kalau kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan, kalau kita ini terbiasa hanya diberi kegiatan, hanya disibukkan, sangat berbeda antara disibukkan dengan anak dapat mencari kesibukan. Sangat berbeda anak yang setiap hari hanya diberi sekian banyak, diberi serangkaian aktivitas, serangkaian kegiatan, sehingga dia senantiasa berada dalam kesibukan, dengan anak yang senantiasa memiliki inisiatif-inisiatif, memiliki ide-ide, memiliki kegiatan, memiliki gagasan untuk melakukan berbagai kegiatan produktif. Kegiatan produktif itu bisa bermacam-macam. Apakah misalnya dia melihat, wah ini kayaknya ada ada tanaman ini tidak rapi, dia rapikan, ataukah ketika dia melihat sesuatu dia mungkin punya ide-ide untuk bikin kue atau yang lain-lain ya. Tapi pada pokoknya ialah sangat berbeda antara anak yang biasanya hanya disibukkan, apalagi jika selain disibukkan dia pun terbiasa disiapkan. Tasnya disiapkan, bukunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, kemudian makan paginya disiapkan, semua disiapkan. Maka ketika anak menghadapi situasi seperti sekarang, anak tidak siap. Ketika menghadapi situasi seperti sekarang, anak pun akan sangat menanti untuk disibukkan oleh orang tuanya. Padahal kalau hari-hari sebelumnya
barangkali orang tua itu memiliki kesempatan untuk menyibukkan anak, menyiapkan bekalnya. Mungkin masak memang orang tua, tetapi rincian-rincian detailnya, meskipun tidak sedikit anak-anak itu yang turut dilibatkan, dan bahkan bukan hanya dilibatkan dalam arti berpartisipasi, tapi anak memang turut memiliki inisiatif atau memiliki kemauan, atau ketika diminta itu dengan sukarela dia membantu mencuci piring misalnya. Ini sangat berbeda dengan anak yang hanya disiapkan segala sesuatunya, disiapkan sehingga dia tidak tahu, sehingga dia tidak terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif. Sekolah juga demikian. Kalau anak-anak tidak terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan mandiri, kegiatan-kegiatan yang memang muncul dari gagasannya, kegiatan-kegiatan yang dia senang melakukannya, maka masa BDR ini merupakan masa-masa yang dapat sangat melelahkan, baik bagi anak maupun orang tuanya, atau terlebih-lebih bagi orang tua. Tetapi sama-sama menunggu, sama-sama BDR, ada pula yang sebaliknya. Dan yang sebaliknya itu bisa berawal dari anak-anak yang pertama ini. Karena bosan menunggu, karena yang difikirkan orang tua itu kapan mulai normal lagi, keasikannya, kesenangannya itu berada di luar rumah. Sehari-hari yang dibicarakan itu bukan menjadikan rumah itu lebih tentram, tetapi membuat kita ini semakin ingin kapan bebas, kapan normal, kapan normal. Bicara makanan yang di luar, bicara sesuatu yang menyenangkan yang di luar. Sementara keadaan kita sekarang ini tidak memungkinkan untuk banyak keluar. Maka rumah semakin sesak, walaupun mungkin rumahnya sangat luas dari segi bangunannya, keinginannya senantiasa berada di luar. Di saat itulah anak dan bahkan orang tua atau bahkan seluruhnya sangat rentan untuk menyibukkan diri dengan sesuatu yang melalaikan. Sesuatu yang melalaikan itu saya tidak dapat memastikan, maksud saya tidak dapat memastikan, tetapi saya jadi teringat dengan beberapa tawaran yang masuk secara otomatis di HP. Tawaran akses download film unlimited, tawaran ekstra kuota untuk nonton film-film, atau yang lain-lainnya, tawaran game-game yang konon katanya mengasihkan selama masa pandemi ini, yang semua itu bukan membuat kita mampu menemukan keteduhan. Semua itu merupakan kegiatan yang tidak menjadikan kita itu dapat merasakan nikmatnya berada di rumah, melainkan semua itu membawa kita, mendorong kita untuk lari dari rumah walaupun badan kita di rumah. Nah, pada kasus ini orang tua atau anak atau kedua-duanya lalai. Khusus terkait dengan anak itu lalai sehingga tidak siap ketika harus belajar secara normal pada saatnya nanti, dikarenakan masa menunggu itu dihabiskan untuk memperoleh keasikan-keasikan yang keasikan itu sebenarnya tidak menghidupkan jiwanya, tidak menajamkan pikirannya, melainkan hanya membunuh waktu saja, hanya menutupi kebosanan saja, tapi bukan mengatasinya. Yang ketiga, sama keadaannya, hanya di rumah saja, sama. Tetapi ketika mereka menunggu itu justru mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga lebih antusias. Maka dalam kasus seperti ini, ketika nantinya mereka kembali melakukan kegiatan pembelajaran secara normal, anak-anak itu akan siap, anak-anak itu akan antusias, meskipun tetap perlu proses-proses penyesuaian diri, adaptasi ulang, meskipun tetap perlu sosialisasi ulang, yang nanti insya Allah akan saya bicarakan di bagian akhir pembicaraan kita. Mudah-mudahan nanti masih memungkinkan untuk memperbincangkan. Jadi saya ingin fokus kepada apa yang dapat kita perhatikan, apa yang dapat kita lakukan pada anak-anak kita,
tetapi nanti di bagian akhir, karena bagaimanapun juga proses belajar anak-anak itu tidak dapat dilepaskan dari sekolah, maka di bagian akhir saya ingin menyebutkan beberapa hal berkenaan dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekolah ketika masa normal belum tiba dan ketika masa normal itu sudah tiba. Tapi kembali lagi pada perbincangan bahwa sama-sama keadaannya, sama-sama masa-masa pandemi ini hanya di rumah saja, ada yang mereka ini bosan sekali. Bosan, dan kebosanan itu, boredom itu kalau dibiarkan, tidak ditangani, tidak diatasi, kemungkinannya dua. Minimal begitu, kemungkinannya dua. Yang pertama ialah berlanjut kepada keadaan lebih serius, bahasa psikologinya dari miserable. Dia menderita bukan karena sulitnya, bukan karena kesulitan ekonomi, bukan karena kurangnya makanan, bukan, tetapi dia menderita karena dia tidak betah dengan keadaan itu. Atau yang kedua, yakni dia lari dari keadaan sehari-hari ini dengan menenggelamkan diri, dengan menyibukkan diri, melakukan kegiatan-kegiatan yang melalaikan, misalnya nonton terus sepanjang hari, nonton terus pagi, siang, sore, malam, dan dia tidur dalam keadaan karena kelelahan, karena tak berdaya lagi. Nah, dua-duanya bukanlah hal yang kita harapkan. Maka penting sekali bagi keluarga. Jika tidak mampu kedua orang tua, tidak mampu itu sangat banyak sebabnya. Sangat banyak. Ada yang karena memang tidak mau, salah satu di antara orang tua itu harus banyak melakukan kegiatan yang memaksa untuk tidak dapat mendampingi anak, atau yang lain-lain. Yang jelas sangat banyak kemungkinan sangat banyak sebab-sebabnya. Maka salah satu orang tua, misalnya ibunya, berinisiatif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan anaknya engaging, ya. Maksudnya gimana nih? Ini mohon maaf, saya menggunakan kata-kata ini bukan karena lebih menyukai bahasa Inggris, tapi untuk memudahkan saya untuk memudahkan saya dalam menjelaskan. Begini, contoh, keterlibatan orang tua di sekolah misalnya, itu ada 4 level. Yang pertama adalah absenteeism. Absenteeism itu ya sedapat mungkin kalau bisa dihindarilah itu. Kecuali karena sudah betul-betul terpaksa karena diomelin oleh anaknya, karena yang lain-lain, akhirnya ya sudah. Yang kedua adalah tingkatan di atasnya partisipasi. Maksudnya partisipasi itu ketika ada kegiatan sekolah misalnya, orang tua hadir, bukan karena ingin memperhatikan betul apa yang akan dilakukan oleh sekolah, bukan karena memperhatikan betul apa isi, misalnya kalau itu rapat, isi rapatnya, tetapi sekedar ya daripada nggak enak, paling tidak setor muka, ya. Itu partisipasi. Begitu pula anak-anak di rumah itu juga demikian, ada kalanya cuma partisipasi saja. Kemudian yang ketiga itu adalah keterlibatan, involvement. Misalnya ketika ada acara di sekolah, acara yang dilakukan oleh sekolah, untuk wali murid misalnya, wali murid bukan hanya hadir, melainkan juga memberikan usulan, aktif dalam kegiatan itu, memberi masukan, tetapi dia tidak mengambil inisiatif dari awal. Tetapi dan kemudian tingkatan yang paling tinggi itu adalah engaging, di mana wali murid itu memang betul-betul memiliki tautan emosi, memiliki keterlibatan perasaan, dia banyak menyampaikan ide-ide, dia sendiri memikirkan dan lain-lain. Nah, ini hanyalah untuk memudahkan komparasi. Nah, maksudnya kegiatan di mana anak itu engaging ialah dia bukan hanya kita libatkan, bukan hanya berpartisipasi. Misalnya sama-sama bikin kue. Anak mungkin hanya berpartisipasi. Mau nggak besok Bunda bikin kue? Mau. Tapi kamu harus bantu ya.
Ya. Jadi anak tolong ambilkan air, ambilkan. Setelah itu dia keluar lagi. Sebentar sini tolong ambilkan ini. Jadi dia hanya berpartisipasi. Yang kedua, anak dilibatkan. Anak terlibat, anak involved. Yakni ketika ketika orang tua bikin kue, besok Bunda mau bikin kue, gimana? Atau bikin apa? Iya kue mau bikin apa? Kue apa? Nah, kemudian oke, kalau gitu besok kita bikin. Kamu bantu ya. Nah, anak standby di situ membantu. Ambilkan ini. Dia standby di situ. Terus apa lagi? Itu waktu itu kenapa? Kemudian yang berikutnya ialah engaging. Engaging itu memang bukan hanya menunggu disuruh, dia memang secara aktif bahkan mengusulkan, atau misalnya dia mengatakan, Bunda, besok kan aku nggak banyak kegiatan karena kalau Sabtu itu nggak ada belajar online. Kalau besok kita bikin begini gimana? Nanti aku yang nyiapin, nanti kalau begini, nanti Bunda yang lihat ya, atau misalnya nanti bareng-bareng. Artinya di situ anak bukan hanya turut terlibat, tapi anak itu memang aktif untuk mengusulkan. Bahkan ada kalanya ketika dia betul-betul merasa menemukan di situ menemukan sesuatu yang dia merasa merasa, oh ya saya dapat di sini, oh ya ini baik ini. Maka anak itu bisa melakukan kegiatan yang mandiri. Jadi saya ingin agar kita bisa lebih mudah memperoleh gambaran, tetap bikin kue tadi. Anak akhirnya ketika dia bikin kue tidak lagi menunggu, tetapi dia mungkin hanya perlu dimentori ya. Bunda, aku mau bikin ini. Nah, nanti kalau aku nggak bisa, nanti aku panggil Bunda ya. Nah, ini anak-anak sudah betul-betul engaging. Nah, bikin kue tadi hanyalah sekedar contoh, tetapi target pokoknya yang paling perlu untuk kita hadirkan, yang paling penting untuk kita tumbuhkan, ialah apa yang saya sebut sebagai we time. We time itu waktu bersama. We time itu waktu di mana anak merasakan bahwa ini kita bareng-bareng merasa lebih dekat sama lain. Jadi terbentuk we time di mana anak merasa dekat dengan salah satu atau kedua orang tua ataupun dengan saudara-saudaranya, dan sedapat mungkin ada we time waktu kita itu dengan seluruh anggota keluarga sehingga anak merasa nyaman di rumah. Kegiatan-kegiatan yang engaging tadi boleh jadi hanya sepekan sekali, hanya di akhir pekan, hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi bukan tidak mungkin hari-hari berikutnya juga ada. Akan tetapi sekalipun itu hanya hari Sabtu atau hari Ahad, manakala we time-nya ini dapat, anak merasakan lebih dekat itu dengan keluarga, dengan salah satu orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan anggota keluarga keseluruhan, maka dia akan lebih nyaman di rumah itu. Walaupun di rumah tidak ada fasilitas-fasilitas yang dianggap sangat memadai, sebagaimana di rumah temannya misalnya. Jadi nyaman di rumah itu bukan karena banyaknya fasilitas. Dan nyaman di rumah itu merupakan bekal penting agar anak bisa nyaman belajar dari rumah, BDR. Akan sangat baik jika kegiatan-kegiatan yang menciptakan we time tersebut sekaligus mendorong anak untuk menemukan berbagai kegiatan belajar di rumah. Contohnya tadi, ini akhirnya anak punya inisiatif sendiri, tidak perlu menunggu saat ibunya memiliki kelonggaran, tidak menunggu ketika kakaknya memiliki kelonggaran untuk bersama-sama, dia sudah bisa berinisiatif untuk bikin ini atau bikin itu. Yang ketika dia bikin itu, dia mendapatkan sesuatu yang berharga. Artinya dia dari kegiatan itu dia merasa bahwa ada kompetensinya. Jadi ketika dia bikin kue misalnya, mungkin kuenya kurang gula atau yang lain, disodorkan pada kita, nah kita menyambut antusias, itu akan sangat berharga. Bahkan ada kalanya
misalnya, oh belum Pak, ini masih belum matang, tapi kita menunjukkan antusiasme, ini melebihi pujian. Kenapa? Karena dengan itu berarti yang dilakukan itu bermakna. Tapi sekali lagi, ini tadi hanyalah sekedar ilustrasi saja, bagaimana kegiatan-kegiatan itu menjadikan anak merasa berharga, menjadikan anak merasa menemukan sesuatu yang bermanfaat, menjadikan anak merasa dia memiliki kompetensi dan memiliki kontribusi, memiliki peran yang berharga di rumahnya. Dan dengan demikian, anak-anak itu akan merasakan asik selama masa di rumah saja, gitu ya. Asik itu bukan berarti senantiasa dalam keadaan penuh kegembiraan, tetapi anak itu lebih nyaman dan tidak mudah mengalami kejenuhan, gitu ya. Jadi saya ingin garis bawahi lagi, nyaman di rumah itu secara mental, nyaman di rumah secara psikologis merupakan bekal penting agar anak bisa nyaman belajar dari rumah. Akan sangat baik jika kegiatan-kegiatan yang menciptakan we time tersebut sekaligus mendorong anak untuk menemukan berbagai kegiatan belajar di rumah, yakni kegiatan pembelajaran yang terkait ataupun tidak terkait dengan kegiatan akademik yang diberikan oleh sekolah. Walaupun tidak terkait dengan kegiatan akademik yang diberikan oleh sekolah, tetapi ini sangat bermanfaat untuk menjadikan anak lebih nyaman dalam melaksanakan, dalam menjalani, dalam menyelesaikan berbagai tugas dari sekolah misalnya. Jadi walaupun ini kegiatan-kegiatan itu boleh jadi tidak terkait dengan kegiatan akademik yang diberikan oleh sekolah, tetapi ini menjadikan anak memiliki inisiatif mandiri untuk melakukan berbagai kegiatan produktif, dan kegiatan produktif itulah yang akan sangat bermanfaat bagi anak, gitu ya. Kalau anak tidak menemukan kegiatan-kegiatan produktif, maka anak akan mencari pelarian, nonton YouTube terus, sibuk mencari sibuk mencari film-film atau film-film yang mengasihkan, atau nanti kalau tidak menyibukkan mereka itu untuk, misalnya pada sebagian kasus dari berbagai kasus yang masuk kepada saya, orang tua yang mengeluhkan itu akhirnya anak chatting, dan chattingnya itu, chatting wajar ya, kita juga sering melakukan, kita juga perlu bertukar gagasan. Jadi wajar bukan karena kita sendiri sering melakukan, tetapi ini menjadi masalah manakala anak betul-betul tenggelam dengan keasikan untuk chatting tanpa makna, ngobrol asik terus, dan pembicaraan yang hidup di antara mereka bukanlah pembicaraan mengenai urusan-urusan yang tinggi, urusan-urusan yang mulia, urusan-urusan yang luhur, melainkan urusan remeh-temeh, ecek-ecek. Padahal apa yang menguasai pembicaraan mereka itu akan sangat mempengaruhi diri mereka selanjutnya. Kalau mereka ini sering membicarakan hal-hal yang bersifat gagasan, hal-hal yang membawa mereka kepada ma'alil umur, urusan-urusan yang tinggi, maka ini akan membangun, ini akan meningkatkan himmahnya. Tetapi kalau anak itu sibuk bicara hal yang remeh-temeh, ecek-ecek, yang tidak bernilai, yang tidak berharga, apalagi kalau kemudian banyak menggunjing melalui chatting di grup-grup WA dengan teman-temannya misalnya, maka yang selanjutnya ialah anak-anak itu tidak betah untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Kalau tadi itu tidak menemukan kegiatan produktif, dia masih mampu diberi kegiatan-kegiatan oleh sekolah, tapi kalau anak itu bersibuk dengan pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya remeh-temeh, ecek-ecek, saf-saf, maka anak bahkan berikutnya lagi tidak betah ketika harus melakukan kegiatan produktif yang datang dari sekolah atau datang dari orang tuanya. Ini merupakan musibah sebenarnya. Nah, pertanyaannya yang perlu kita pikirkan juga ialah
Tadi saya menyebutkan kegiatan produktif yang datang dari sekolah, termasuk di dalamnya adalah pembelajaran. Dan ini tak terelakkan. Selain tak terelakkan, ini sangat diperlukan. Masa-masa pandemi ini, kita memiliki banyak pilihan. Kita milih asiknya saja, sudahlah daripada tegang, dan anak-anak itu akan semakin lemah karena mereka tidak terbiasa melakukan kegiatan produktif. Belajar enggan. Atau waktu-waktu ini, masa-masa pandemi ini kita manfaatkan sehingga anak-anak walaupun tidak sempat bertatap muka dengan guru, tetapi mereka ini masih memiliki minat terhadap ilmu. Nah, godaannya ialah manakala anak-anak mendapatkan penugasan, misalnya mengerjakan soal, bagaimana kita membantu mereka ini dengan bantuan yang tepat ataukah tidak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan membantu anak belajar dari rumah. Pertama ialah kita usahakan sedapat mungkin. Kita perlu berusaha betul-betul memperhatikan bagaimana agar kita dapat menjauhkan anak-anak dari distracting things, hal-hal yang memecah perhatian. TV misalnya, alhamdulillah di rumah saya nggak ada TV, atau tayangan YouTube atau yang lain-lain yang diputar oleh anggota keluarga yang lain di saat anak sedang melakukan kegiatan pembelajaran akademik, misalnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak karena ada memang waktunya pembelajaran dengan sekolah, gitu ya. Jadi ketika anak sedang melakukan BDR, belajar dari rumah, jauhkanlah itu agar tidak dekat-dekat dengan anak. Ini merupakan hal-hal yang memecah perhatian. Kemudian yang kedua, bantulah anak, upayakanlah untuk membantu anak agar lebih dapat fokus dan agar lebih nyaman mengerjakan tugas dengan tidak menghadirkan kegiatan-kegiatan yang memecah perhatian, kegiatan-kegiatan yang mengalihkan perhatian. Apa itu? Terutama beragam kegiatan yang yang mengacaukan konsentrasinya, khususnya berkenaan dengan pembicaraan kita. Anak lagi belajar, lalu kita berbicara dengan antusias hal-hal yang tak bernilai, hal-hal yang mengasihkan, urusan-urusan hiburan, isu-isu yang lagi aktual atau lagi viral misalnya. Jadi usahakanlah untuk mencegah sedapat mungkin pembicaraan asyik tentang hal-hal yang berkaitan dengan isu viral dan lainnya di saat anak sedang belajar. Kita dapat berbicara ketika anak sedang belajar berkenaan dengan ilmu, tetapi tahanlah diri kita dari berbicara asyik mengenai isu-isu yang sedang viral misalnya, mengenai entah video klip misalnya, karena ini merupakan hal-hal yang memecah konsentrasi dan bahkan membuat anak lebih mudah jenuh, lebih mudah jengkel dengan beban-beban belajarnya yang harusnya menjadi kesempatan yang asik berubah menjadi beban. Kemudian berikutnya lagi ialah kita perlu berusaha membantu anak belajar, tetapi jangan menjadi mesin penjawab otomatis. Di sini tantangannya. Dan ini juga kadang saya jumpai, tepatnya cukup kerap juga. Kadang anak langsung bertanya, kalau ini apa? Tadi pun saya sempat melihat, mengalami anak saya bertanya, lalu istri saya menyampaikan, coba kamu pikirkan dulu. Jadi jangan menjadi mesin penjawab otomatis. Kalau kita menjadi mesin penjawab otomatis, anak akan semakin enggan belajar. Anak akan semakin lemah kemampuan berpikirnya. Anak akan semakin lemah kemampuannya untuk menggali, menemukan prinsip-prinsip, melihat keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya, memahami bacaan dan lain-lainnya. Kenapa? Karena dia tidak perlu berpikir, sudah ada mesin penjawab otomatis. Ya.
yakni orang tuanya. Sehingga kalau ini berlangsung, makin lama BDR, yang makin pintar emaknya, yang makin pintar bapaknya, anaknya semakin tidak tahu apa-apa, sebab keterampilannya ialah tekan tombol berupa mesin penjawab, yakni orang tuanya sendiri. Nah, kita juga perlu membantu anak untuk bisa memperoleh pengalaman belajar yang otentik, belajar yang benar, yang benar-benar belajar. Artinya anak mengerjakan tugas belum tentu belajar yang benar-benar, ya. Dengan segala keterbatasan orang tua, apakah karena waktu atau yang lain-lain, maka kita perlu mengupayakan misalnya di antara tanda-tanda anak itu belajar yang otentik ialah berpikir pada aras yang lebih tinggi, higher order thinking. Lalu apa yang dapat dilakukan? Yang dapat dilakukan ialah memberikan stimulasi-stimulasi, memberikan rangsangan-rangsangan, memberikan trigger dengan pertanyaan-pertanyaan agar anak dapat menemukan jawaban dan menemukan alasan dari jawabannya. Ini misalnya ketika anak bertanya, bukan langsung ngasih jawaban. Atau ketika selesai, kamu tadi belajar apa? Belajar apa? Kita gali, kita berikan pertanyaan-pertanyaan agar pengetahuannya lebih mendalam. Atau dalam hal-hal lain, apalagi kalau orang tuanya nyambung, bisa mengajak anak, dan dari sana kita bisa menakar seantusias apa anak terhadap materi yang baru belajar itu. Membicarakan, ngobrol mengenai apa-apa yang baru saja dipelajari dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini percakapan adalah percakapan yang substantif, bukan cuma ngobrol ngalor ngidul dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu beberapa hal yang dapat diperhatikan dilakukan oleh orang tua. Kemudian ada beberapa poin lagi yang tadi saya sampaikan bahwa ada hal juga yang perlu saya sampaikan untuk sekolah. Selama BDR, apa yang perlu diperhatikan oleh sekolah? Jadi ada dua bagian yang ingin saya sampaikan kepada sekolah, yakni selama BDR dan kemudian pasca BDR. Mudah-mudahan segera berakhir BDR ini ya. Pertama ialah keluasan dalam pembelajaran dan penuntasan tugas. Tetapi bukan kehilangan target. Walaupun targetnya memang tidak bisa setinggi, tidak bisa sekuat dalam ketika pembelajarannya masih bersifat offline, artinya pembelajaran secara langsung. Pembelajaran yang langsung anak berhadapan dengan guru-guru. Ini terutama berkait dengan kecukupan daya dukung sarana maupun non-sarana. Sarana itu berarti kemampuan orang tua menyediakan piranti berupa HP, kuota, dan lain-lain gitu ya, dari orang tua untuk anaknya. Orang tua mungkin punya laptop, tapi yang memerlukan itu berapa anak? Ini Masya Allah, ada pengalaman yang menarik kalau dalam konteksnya sendiri. 2 anak saya kuliah, tapi kuliahnya di rumah. Jadi pagi-pagi kadang bersiap berpakaian rapi jali itu, mereka rupanya mau berangkat kuliah. Yang satu berangkat ke garasi, yang satu berangkat masuk kamar, karena memang masing-masing perlu perlu privacy ketika mendengarkan penjelasan dan memberikan tanggapan begitu. Nah, pada saat yang sama, anak-anak yang lain pun juga memerlukan sarana. Nah, ini dari segi sarananya, tetapi sebenarnya keluasan itu juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat non-sarana dari orang tua terhadap anak dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Keluasan itu diperlukan selain karena daya dukung sarana yang terbatas pada banyak orang tua, juga untuk meminimalkan ketegangan orang tua dalam mendampingi anak. Ya, kita mengalami ya, ini pun tadi kita merasakan bahwa ketika hendak memulai webinar ini, ada saja gangguan-gangguan dari sarana, sinyal yang kurang bersahabat, sehingga tadi suaranya sempat tenggelam, tidak muncul, dan lain-lain. Saya sendiri selama ini ketika melakukan berbagai kegiatan online dengan berbagai pihak, termasuk acara-acara diselenggarakan oleh saudara-saudara kita
diaspora Indonesia di berbagai negara, ternyata problemnya juga mirip-mirip dengan acara-acara dalam negeri. Kadang-kala ketika kita sedang antusias menyampaikan, ternyata ada problem sinyal. Sinyal itu bukan dari sini kadang-kala, malah dari tempat-tempat di negeri-negeri yang maju itu. Kemudian berikutnya, pembelajaran daring hendaklah lebih bersifat sebagai sarana untuk initial communication, komunikasi awal. Kemudian koordinasi serta proses pengajaran interaktif dari guru kepada anak. Interaktif. Jika ini tidak memungkinkan, maka semi interaktif, yakni setelah menyampaikan materi, bisa ada interaksi dari guru dengan anak dapat mengajukan pertanyaan. Jika tidak bisa, barulah pengajaran benar-benar bersifat delivery. Delivery itu artinya benar-benar hanya penyampaian materi yang mungkin sudah direkam sebelumnya, recorded gitu ya. Proses pendalaman secara konvensional ngerjakan dengan catatan tetap diperlukan untuk memastikan anak belajar. Bukan hanya menghadiri kegiatan pembelajaran, bukan hanya memegang gadget, mendengarkan penjelasan. Kemudian selanjutnya assessment tetap diperlukan, tapi ini bukan hal yang hal yang saya akan kupas karena ini merupakan ranah sekolah yang penting untuk tetap diingat, terlebih dalam situasi di mana anak-anak itu lebih longgar waktunya dibandingkan dengan hari-hari ketika anak mengikuti kegiatan pembelajaran yang sifatnya sangat terikat oleh waktu, dengan target yang sangat jelas, dengan ketuntasan materi yang lebih terukur, begitu ya. Kemudian bersama-sama orang tua, sekolah aktif melakukan pengendalian gadget dan pemantauan aktivitas. Ini penting sekali untuk saya sampaikan karena dari beberapa kegiatan semacam ini, webinar dengan berbagai platform ataupun melalui Kulwab atau yang sejenis, banyak sekali kasus-kasus yang sampai kepada saya. Dikarenakan tidak ada proses pemantauan dari orang tua, tidak ada pemantauan yang sifatnya misalnya mirip-mirip sidak yang sifatnya terencana, maka orang tua terkejut ketika ternyata anaknya yang masih SD, misalnya itu anak SD kelas 4 atau kelas 3, ternyata dia sudah memiliki grup-grup yang macam-macam yang dibikin oleh teman sekelasnya, yakni seangkatan dengan dia, atau bahkan oleh kakak kelasnya. Yang menjadi masalah bukan grupnya itu. Nah, yang menjadi masalah ialah manakala ada grup-grup itu dibikin, anak-anak itu mungkin misalnya, anak kita sebenarnya awalnya biasa-biasa aja. Anak kita misalnya biasanya tidak pernah melihat yang aneh-aneh misalnya. Anak kita misalnya biasanya bincangnya hal-hal yang baik. Tetapi begitu dia dimasukkan di dalam grup, yang di grup itu anak-anak itu sibuk membicarakan tentang drama Korea, artis-artis Korea, kemudian pop culture, budaya pop, dan kemudian anak kita berbeda dengan yang lainnya, dibully melalui media sosial bernama grup WA itu. Nah, dalam urusan ini penting sekali untuk memetakan mana influencer. Influencer itu ialah anak yang berinisiatif, anak yang memang memiliki melakukan tindakan proaktif untuk menyebarkan kecenderungannya, mengajak teman-temannya dengan hal-hal yang tidak baik tadi. Kemudian berikutnya lagi perlu dipetakan. Jadi influencer ini biasanya cuma satu atau paling-paling cuma 2. Jadi sangat sedikit anaknya. Ini perlu penanganan segera. Nah, kita tidak membicarakan detail saat ini ya, tapi ini penting saya sampaikan karena peserta sangat beragam dan sangat mungkin dari sekian banyak peserta juga banyak dari yayasan-yayasan, dari sekolah-sekolah atau bahkan dari orang tua. Ini penting sekali karena banyak kasus, sangat banyak kasus. Beberapa kasus itu akhirnya anak yang sebelumnya
bacaannya bacaan yang bermanfaat, yang dipelajari adalah agama, yang didiskusikan orang tua adalah hal-hal produktif, tetapi begitu dimasukkan dalam grup-grup itu, anak kenal dengan link-link dengan situs-situs porno dan lain-lain. Bermula dari influencer ini, kemudian second layer-nya di lapis kedua ada yang disebut sebagai buzzer. Mohon maaf, ini jangan hubungkan dengan politik, tidak ada hubungan dengan politik sama sekali. Tapi buzzer ialah anak-anak yang ada di dalam grup itu atau ada di media sosial itu, di mana buzzer ini yang berperan aktif untuk menguatkan pesan, untuk memberikan tekanan mental ketika anak kita itu misalnya bersikap berbeda dibanding anak-anak yang sedikit ini. Tidak jarang terjadi, sebenarnya yang jelek itu cuma beberapa ini. Yang lain-lain baik-baik, tetapi yang jelek inilah yang betul-betul sangat aktif mengambil inisiatif, meledek dan lain-lain, sehingga yang lainnya akhirnya terpengaruh. Karena itu penting sekali bersama-sama orang tua, sekolah aktif melakukan pengendalian gadget dan pemantauan aktivitas, termasuk memantau sekiranya ada grup-grup WA maupun kanal media sosial lainnya antar anak, yang saya tidak melakukan penelusuran lebih jauh kanal media sosial itu apa saja itu ya. Jadi ini penting sekali agar proses BDR itu berlangsung dengan baik dan dapat menghindarkan anak-anak itu dari pengalih perhatian atau bahkan perusak. Kemudian terakhir, sebelum saya kembalikan kepada moderator, setelah normal kembali apa yang harus diperhatikan oleh sekolah? Yang pertama, membantu anak menyiapkan program agar anak-anak itu dapat melakukan penyesuaian diri ulang. Lama tidak sekolah, maka kalau kemudian sekolah tidak bisa langsung enjoy, tidak bisa langsung tancap gas untuk melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan teman-temannya. Mereka perlu penyesuaian diri ulang. Kemudian yang kedua, menjadikan nyaman kembali berada di sekolah, belum nyaman belajarnya. Jadi menjadikan nyaman kembali berada di sekolah, dan lebih dari itu, bukan sekedar nyaman di sekolah dan bukan sekedar nyaman dengan sekolah, melainkan nyaman dengan kegiatan pembelajaran yang memerlukan disiplin. Nah, ini mungkin memerlukan waktu 2 pekan atau 3 pekan, tapi memang ini perlu difikirkan betul antisipasinya dari sekarang. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana 2 hal awal tadi akan lebih mudah apabila sekolah itu menyiapkan kegiatan-kegiatan, program-program yang sifatnya welcoming, penyambutan terhadap anak-anak itu, dan reconnecting, menyambungkan kembali mereka dengan sekolahnya, dengan gurunya, dengan teman-temannya, menyambungkan bukan dalam makna kenal, tapi menyambungkan kembali dengan budaya-budaya belajar yang sudah ada. Dan terakhir, membantu mereka melakukan resosialisasi, terutama apabila ada yang bermasalah disebabkan proses yang berlangsung selama BDR ini di antara mereka. Karena tadi sebagaimana sempat saya sebutkan di awal, sama-sama masa menunggu ada 3 kemungkinan. Dan dengan demikian dampaknya pun akan berbeda-beda. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu sepenuhnya adalah kesalahan saya, Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sekuat kita, semampu kita. Astagfirullahaladzim. Ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Fauzil Adim kepada kita semua berkenaan dengan tips-tips untuk kita bersama berkenaan dengan mendampingi anak di rumah.
ya, pola pengaturan dan seterusnya. Baik, Ustaz Fauziluddin, ini sudah masuk banyak sekali pertanyaan yang insya Allah kayaknya cukup ramai sekali nih, Ustaz. Kalau live kita saat ini di Google Meet ini ada 186 peserta tercatat di tampilan kami. Kemudian juga kita ada live di Facebook dan juga Instagram sekolah. Insya Allah untuk yang saat ini kita di Google Meet ini pun nanti akan kita sampaikan siaran ulang kembali di YouTube SDT Hidayatullah insya Allah. Oke, baik, Ustaz Fauzil, kita akan langsung masuk di sesi diskusi nih, Bapak Ibu yang mengirimkan pertanyaan. Saya akan bacakan pertama dari Bapak Ferdian Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ferdian dari Kutai Kartanegara. Masya Allah. Masya Allah. Ya, sekali ini. Kondisi pandemi ini membuat anak tidak bisa bersosialisasi lebih banyak dengan kawan barunya, terutama anak saya yang tahun ini masuk SD. Semestinya di awal tahun ajaran menjadi kondisi bahagia bagi anak karena ketemu kawan-kawan barunya. Terkadang anak saya bertanya, kapan saya bertemu dengan kawan baru? Di situ kadang saya sedih, Ustadz. Nah, bagaimana mengatasi hal tersebut, Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Ustaz. Supaya lebih nyaman langsung direspon ya, Ustaz. Sebenarnya yang sedih bukan cuma Bapak itu ya. Banyak orang tua yang sedih, khususnya yang baru masuk TK atau masuk SD kelas 1. Dia sudah sangat ingin pakai baju barunya. Ini kalau untuk anak-anak ya. Kalau anak-anak yang sudah kuliah, ya itu dia sudah lebih paham. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kita manfaatkan pertanyaan itu, kita manfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan pesan-pesan berharga. Jadi karena itu ini betul kita diceritakan asiknya sekolah, nikmatnya sekolah, betapa berharganya ilmu. Karena itu bantulah kita sampaikan, lakukanlah hal-hal, kerjakanlah apa-apa yang perlu dilakukan ini agar pandemi ini berakhir. Jadi ini kita gunakan sebagai kesempatan untuk menyampaikan pada anak, karena itu kalau keluar pakai masker, kemudian karena itu teruslah minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu gunakan sebagai momentum, sebagai kesempatan untuk menanamkan kecintaannya, bukan sekedar ketemu teman, melainkan untuk menanamkan kecintaannya kepada kebaikan, menanamkan kecintaannya kepada belajar, kemudian menumbuhkan kemauannya untuk melaksanakan tertib-tertib yang diperlukan agar pandemi ini segera berakhir, dan lebih penting lagi memanfaatkan situasi-situasi yang kita merasa terenyuh tadi itu agar anak semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan membekalkan kepada mereka tentang apa yang seharusnya dia kerjakan, termasuk membekalkan kepada mereka kecenderungan perhatian, kecintaan kepada urusan-urusan yang mulia, kepada akhlak yang mulia, gitu ya. Jadi ketika dikatakan, wah nanti kalau ya nak sabar aja, gimana lagi, itu berarti kita bukan ridha itu, kita kita kayak hopeless gitu, kayak hopeless itu. Nah, jadi ini yang kita perlu manfaatkan waktu-waktu itu justru untuk menggugah kemauan anak kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Kalau saya katakan sedikit, jadi jangan baper ya, jangan terbawa oleh perasaan. Rasa nggak tega itu kita simpan di hati, tapi yang muncul ialah memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pintu menanamkan kebaikan dan tidak membicarakan saf-saf. Saf-saf itu adalah perkara yang receh-receh, remeh-temeh. Karena semakin sibuk membicarakan saf-saf, anak akan semakin tidak betah di rumah saja. Dan kalau anak sudah masuk sekolah, maka perhatiannya juga bukan kepada kebaikan-kebaikan,
melainkan kepada urusan yang receh-receh, remeh-temeh saja. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa Ustaz Fauzi. Jazakallah untuk respon pertanyaan yang pertama. Kita langsung lanjut ke yang kedua, Ustaz Fauzi. Ya. Oke, baik, dari Bu Nur Ana Murgiastuti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan kegiatan produktif apa yang bisa untuk anak usia dini. Monggo ini Ustaz Fauzi. Kayaknya perlu diminta didetailkan ini Ustaz. Iya. Sebenarnya kuncinya itu lebih kepada bagaimana kita membangun kedekatan dengan anak. Yang kedua, ini menarik. Kadang-kadang kita menyampaikan baiti jannati, rumahku surgaku. Kemudian kita tahu bahwa di antara nikmat surga itu bagi penduduk surga itu ialah mereka saling berkunjung untuk ngobrol. Jadi ngobrol itu Masya Allah merupakan salah satu nikmat penduduk surga. Nah, tapi anehnya kita bilang rumahku surgaku, ngobrol tak pernah. Anak justru merasakan keasikan, anak justru menemukan kegembiraan ngobrol itu dengan orang lain. Nah, karena itu, apalagi ini masih usia dini ya, ini merupakan kesempatan yang sangat berharga. Karena itu, mari kita berusaha manfaatkan waktu-waktu yang ada ini dengan lebih banyak ngobrol. Apa artinya ngobrol? Pembicaraan yang mengalir. Apa artinya? Artinya kita banyak mendengarkan mereka. Kita dapat memberikan nasihat, tetapi bukan berbanyak-banyak menyampaikan nasihat. Kita menanggapi perkataannya, kita berbicara dengan asik, dan ketika anak itu bercerita kita gali apa yang dia suka, dan kita bisa mengarahkan. Maksud saya, tadi ini memang minta contoh, tetapi contoh itu tidak selalu relevan. Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita justru menggali dari anak, gitu ya, menggali dari anak. Kita bisa misalnya ketika ada buku atau misalnya ketika kita ingin mengajarkan membaca pada anak. Oh ya, sekedar catatan, mengajarkan membaca kepada anak usia dini bukanlah melalui pembelajaran membaca yang terstruktur. Maksudnya terstruktur, ini A, ini B, ini C, ini D, terus kalau D ketemu A itu banyak apa, bukan itu. Melainkan bagaimana anak itu memiliki kemauan yang kuat terhadapnya. Dan yang kedua, ini sekedar contoh saja, pembelajaran membaca itu kepada anak usia dini tidak mengharuskan buku-buku tebal, buku-buku full color yang mahal-mahal, tidak mengharuskan. Apakah nggak boleh itu? Boleh. Nah, saya nyebut ini karena kaitannya dengan pembicaraan yang ditanyakan tadi. Nah, tapi yang lebih penting ialah bagaimana kita menunjukkan antusiasme kepada membaca itu, bagaimana kita menunjukkan antusiasme kepada belajar itu, sehingga ketika anak telah memiliki minat terhadapnya, memiliki kemauan terhadapnya, maka kita nanti dapat menindaklanjuti dengan berbagai kegiatan yang bersesuaian dengan apa yang diminati tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz Fauzi, terima kasih. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga dari akun Fauziah Zuhlah. Nah, saya bacakan. Assalamualaikum, saya Fauziah. Saya ingin bertanya, untuk anak PAUD umur 4 tahun, durasi konsentrasi anak berapa menit? Dan apa yang harus dilakukan saat anak sudah mulai bosan? Apakah hanya cukup dengan mengambil perhatiannya kembali atau bagaimana Ustaz? Afwan dan syukran. Nah, ini nanya berapa menitnya ini Ustaz? Ya. Sebenarnya berapa lama anak dapat bertahan sangat terkait dengan seberapa besar anak itu memiliki keterlibatan diri, keterlibatan emosi. Sesuatu yang sangat menarik perhatiannya, maka anak itu dapat mencurahkan perhatian, dapat berkonsentrasi lebih lama. Jadi mari kita tidak terjebak dengan berapa menitnya itu. Tidak, bukan itu.
Ada yang mengatakan anak itu rentang perhatian sangat pendek, betul. Tetapi mari kita perhatikan juga betapa banyak anak itu yang betah sekali untuk nonton. Katanya konsentrasinya cuma paling lama 10 menit. Bahkan dalam pendapat lain cuma 5 menit. Pendapat lain mengatakan hanya sampai 15 menit. Ini banyak. Dan banyak pendapat itu yang tidak jelas dasarnya. Tapi pada saat yang sama kita melihat betah sekali anak-anak itu nonton, apakah itu Teletubbies, apakah yang lain-lain ya. Saya tidak tahu, saya nggak begitu hafal karena di rumah ada TV ya. Pertanyaannya kenapa bisa demikian? Karena ada antusiasme. Gitu. Karena dia betul-betul merasakan dia betul-betul menangkap apa yang hadir di hadapannya itu. Kemudian yang berikutnya lagi, apa kaitannya pertanyaan ini? Saya perlu bertanya karena terkadang kita maunya memanfaatkan yang orang sebut sebagai golden age, masa-masa emas, tetapi ketika melihat masa-masa emas ini, yang difikirkan bukan bagaimana menanamkan fondasi, melainkan bagaimana memasukkan sebanyak-banyaknya hal-hal yang bersifat pengetahuan semata-mata. Padahal jangankan dalam soal-soal yang berkenaan dengan pengetahuan, yang pengetahuan itu orang memiliki pengetahuan sangat banyak pun jika dia tidak meyakini, misalnya berkenaan dengan iman, maka pengetahuan yang banyak ini tidak memberi manfaat baginya. Ya. Nah, masa-masa emas ini akan lebih baik, akan lebih bermanfaat jika kita bergunakan untuk ghursul hub, menanamkan kecintaan. Menanamkan kecintaan terhadap apa? Terhadap ibadah. Belum memerintahkan. Menanamkan kecintaan terhadap apa? Terhadap al-ma'ali wal makarim. Al-ma'ali adalah hal-hal yang luhur yang dimuliakan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Al-makarim adalah hal-hal yang membawa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan terhadap itu. Kemudian yang berikutnya lagi, masa-masa ini adalah kesempatan untuk menanamkan keimanan yang kokoh. Bukan pengetahuan tentang keimanan. Nah, kemudian berikutnya lagi, masa-masa ini merupakan masa-masa yang sangat penting untuk menyiapkan anak agar akalnya hidup. Akalnya hidup itu artinya, ini kan menyiapkan anak agar nantinya ketika dia sudah baligh, dia betul-betul siap menjadi mukallaf. Karena agama ini tidak mensyaratkan bahwa ketika dia sudah baligh, maka dia sudah betul-betul memiliki kesanggupan untuk berpikir secara matang. Melainkan agama ini menetapkan bahwa begitu dia ini baligh, mimpi basah bagi laki-laki sebagai tandanya, haid bagi perempuan sebagai tandanya, maka di saat itulah anak seharusnya sudah siap untuk betul-betul menjadi manusia yang matang akalnya. Karena itulah misalnya Imam Syafi'i mengatakan, idza aqala sabiyyu idza ihtalama. Disebut telah berakal seorang anak itu apabila dia telah bermimpi. Itu berarti bahwa tugas kita ketika anak-anak ini masih PAUD bukan terutama memperbanyak pengetahuan. Kalau kita mengajari berbagai pengetahuan, karena dia tidak terlibat, konsentrasinya akan tidak bisa lama, hanya singkat. Tetapi masa-masa ini justru menjadi masa-masa di mana kita betul-betul menyiapkan anak, betul-betul menata anak agar pikirannya hidup. Maksudnya pikirannya hidup, dia mampu secara aktif berpikir dengan landasan yang benar. Ya. Karena itu pada saat anak itu PAUD, kita perlu memperbanyak dialog, perlu memperbanyak memberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan ini.
Ya, misalnya, kok kamu pingin ini kenapa? Uh, terus nanti kalau kalau kamu sudah melakukan ini, nanti gimana? Sehingga anak itu merasa betul-betul disambut, itu ya, disambut. Satu poin lagi, pada masa-masa ini, pada usia-usia ini, mari kita ingat nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu an masih kecil dan baru lancar berbicara. Apa nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasihat-nasihat yang berkenaan dengan iman, menanamkan landasan iman. Dan mari kita perhatikan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasihat diberikan? Pertama, hal-hal pentingnya senantiasa menggunakan kalimat perintah. Sementara kita tahu penegas dari perintah adalah kalimat larangan. Yang kedua, kalimat-kalimat perintah berupa hal-hal pokok itu didahului dengan panggilan sayang. Kalau dalam hadis itu dengan menggunakan ya gulam. Nah, yang ketiga, perintah-perintah mengenai hal-hal pokok itu senantiasa diikuti dengan penjelasan. Nah, ini hal-hal penting. Dan ketika anak itu belum memayyiz, maka tidak banyak membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan zat Allah. Allah itu ada di mana-mana, misalnya kadang-kadang sebagian orang tua atau pendidik di PAUD menyampaikan demikian, sehingga akhirnya anak pun jadi terdorong untuk bertanya mengenai zat Allah, yang akhirnya membuat orang tua atau pendidik jadi kelimpungan. Jadi mohon maaf, walaupun pertanyaan berkenaan dengan konsentrasi, tetapi pertanyaan berkenaan dengan konsentrasi itu biasanya berkait dengan bagaimana berkait dengan pemberian materi-materi yang bersifat pengetahuan terhadap anak. Padahal ada hal yang lebih mendasar yang diperlukan oleh anak. Bukan pengetahuan tidak penting, tapi pengetahuan itu hendaklah sebagai penegas, sebagai penguat dari penanaman iman, penanaman keyakinan yang kuat pada diri anak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa Ustaz Fauzil. Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga dijawab dari Ustaz Fauzil ya, dari Ibu Fauzia. Baik, saya masuk ke pertanyaan yang ketiga ya, insyaallah, dari Ibu Vera Pratiwi. Bismillah, bagaimana meningkatkan minat anak dalam mempelajari materi pembelajaran secara keseluruhan? Selama ini minat anak hanya di mapel tertentu saja. Ini matematika disebutkan ya, Ustaz. Dan kurang minat dengan mapel yang lain. Oke, monggo Ustaz Fauzil, silakan. Ya. Matematika itu pelajaran yang paling saya sukai dulu waktu SD. Masya Allah. Ini nostalgia ini ya. Dan matematika biidznillah waktu itu bukan sekarang, waktu itu kalau matematika saya jarang dapat nilai jelek. Yang saya nilainya sering kali jelek itu dalam pelajaran mengarang. Dan masya Allah, Pelajaran mengarang malah Ustaz. betul. Sampai sekarang pun kalau saya disuruh menulis lalu bikin judul dulu, baru kerangka karangan, baru nulis, bisa pusing saya. Lebih baik saya dulu sudah saya kasih judul dan diterbitkan daripada bikin judul, kerangka karangan, lalu mulai nulis. Ketika skripsi, saya juga harus berpikir bagaimana menghadapi masalah saya sendiri. Kalau di skripsi kan disuruh bikin pendahuluan dulu. Buat saya, ini saya belum selesai kok malah bikin pendahuluan. Kan saya harus merangkum dulu. Maka akhirnya sudahlah saya bikin draftnya, baru kemudian bikin pendahuluan. Pendahuluan itulah saya setorkan kepada dosen pembimbing. Ini sisi lain. Tapi poin pentingnya apa? Kenapa anak tertarik? Anak tertarik itu boleh jadi karena telah memiliki, boleh jadi karena dia asik saja. Kalau matematika kayaknya asik gitu. Matematika itu jelas, matematika itu sederhana, pola-polanya jelas gitu ya. Buat yang suka matematika. Jadi karena itu dia nyaman saja. Atau yang kedua, karena ada yang ingin dicapai.
Kalau anak itu memiliki kemauan kuat, keinginan untuk misalnya nanti di masa dewasa apa yang dia ingin perbuat, apa yang dia ingin lakukan, atau apa yang ingin dia wujudkan. Kalau aspek yang kedua ini yang kita kuatkan, walaupun pintunya matematika, maka anak itu dapat meluaskan minat kepada hal-hal lainnya. Jadi kamu kok suka itu kenapa? Apa yang kamu dapatkan dari situ? Terus nanti misalnya konsep tentang himpunan. Nah, kita yang perlu berusaha pelajari. Ini kalau kamu misalnya gimana ya? Ini apa namanya? Bentar, karena ini. Oke, pada pokoknya ialah prinsip pentingnya ialah saya jadi ingat tadi tentang pembelajaran otentik. Poin keempat dari authentic learning ini ialah connecting to the world. Maksudnya dari matematika yang dia suka itu kita menghubungkan dengan kehidupan nyata, kita menghubungkan dengan apa yang dia ingin raih di masa yang akan datang, kita menghubungkan dengan apa yang dia ingin wujudkan di masa yang akan datang atau yang dia ingin perbuat. Setelah itu baru kemudian kita tunjukkan kalau begitu nak, kamu juga perlu ini. Yang lebih dekat dulu dengan matematika. Misalnya sains. Kemudian setelah itu kita bisa tunjukkan perlu ini juga. Sehingga dia akhirnya dapat mengembangkan minatnya kepada hal-hal lain. Kemudian yang berikutnya lagi, minat itu jauh lebih penting daripada bakat. Sangat banyak orang-orang, sayangnya bukunya sedang tidak berada di samping saya, sangat banyak orang-orang yang dia ini sudah dilabeli, distempel. Seperti saya dulu itu, saya juga distempel bahwa saya tidak berbakat mengarang. Kemudian yang kedua, sudah merupakan hal umum bahwa ketika saya kecil, jangankan berbicara panjang lebar, ditanya aja belum tentu menjawab itu. Istilah orang di sana itu, nek gong didodok muni. Kalau gong dipukul bunyi, Fauzi didodok muni. Karena saya di kampung Fauzi ya. Nah, sehingga orang tidak berpikir. Dan ketika ketika di masa itu ada yang disebut sebagai melihat bakat anak, saya ditempatkan sebagai anak yang paling tidak berbakat dalam urusan bahasa, dalam urusan menulis, dalam urusan berbicara. Semuanya berkebalikan dengan yang terjadi saat ini. Dan memang saat itu sulit bagi saya. Ketemu orang saja memulai pembicaraan susah. Apalagi berbicara di depan publik. Tetapi apa yang saya alami ini memudahkan saya memahami ketika saya menjumpai buku yang berjudul Sudden Genius, adakah kejeniusan mendadak? Di mana di buku itu maupun dalam buku yang lain yang berjudul Talent is Overrated, jauh lebih penting daripada bakat. Nanti juga kita temukan dalam bukunya buku Five Minds for the Future dari Howard Gardner. Howard Gardner ini perumus teori multiple intelligences, tapi orang sering lupa dengan bukunya yang menyertai buku Frame of Minds, yakni Five Minds for the Future, bahwa anak memiliki kemampuan keunggulan dalam berbagai hal itu. Jika tidak dibarengi dengan disiplin yang sangat kuat, maka ini akan melemah. Tidak akan menjadikan anak itu memiliki kapasitas yang unggul. Nah, kembali lagi pada pembahasan tadi. Jadi kalau begitu bagaimana? Selain kita meluaskan minatnya dengan hal-hal yang berkait dengan matematika dan berkait dengan apa yang dia ingin capai di masa yang akan datang, juga kita kuatkan minatnya dengan landasan niat yang benar. Karena sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-matlubul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyah wa niyatin sahihah. Jadi cita-cita yang tinggi itu akan dapat terwujud, hanya dapat diwujudkan, akan dapat diraih
dengan niatin sahihah. Jadi minatnya kita tumbuhkan, minatnya kita kuatkan dengan justru mengajak, menggali, melibatkan diri untuk berbincang dengan anak, apa yang ingin diraih, untuk apa itu diraih, kenapa itu yang dia pilih, dan meluruskan, membangun, membentuk dalam dirinya niat yang sahihah, niat yang tinggi. Itu wahimmatin aliyah, dan himmah yang tinggi. Jadi dua hal ini yang perlu dikokohkan, menguatkan minat dengan mengetahui apa yang dimaui di masa yang akan datang, yang diwujudkan, yang secara sederhana disebut oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai al-matlubul a'la. Kemudian meletakkan landasan kokoh dalam dua hal, yakni niatin sahihah dan himmatin aliyah. Ya. Dan dari sini kalau di masa-masa berikutnya ternyata minat anak bergeser, maka itu tidak masalah sama sekali. Allah a'lam bishawab. Baik, insyaallah. Ustaz Fauzil, mungkin satu pertanyaan terakhir deh. Ya. Waktu juga ini saya bacakan dari Ibu Indah Susanti. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, anak saya kelas 3 SD. Ada salah satu mata pelajaran yang menurut saya dia lemah. Setiap akan mulai BDR mapel tersebut, pasti ada keluhan walaupun nanti akhirnya dia mengerjakan apa yang diinstruksikan sampai selesai. Bagaimana caranya ya Ustadz agar anak bisa pede, bisa menerima, bisa enjoy dengan mapel tersebut? Kadang sudah disemangati, sudah dibesarkan hatinya, dia kadang masih belum pede. Terima kasih. Ya, meningkatkan kepedeannya ini, Ustaz. Ya, sebenarnya PD itu merupakan efek saja. Kalau kita dampingi anak mengenali kesulitannya, kok sulitnya kenapa, sulitnya di mana, maka anak ini ketika kita petakan apa yang membuatmu sulit, gitu ya, bukan mengatakan itu aja kok sulit. Ini yang membuat misalnya kamu kok kayak mulus gitu, kenapa? Aku nggak sukanya di mana. Tapi jagalah agar ketika bertanya, kita tidak sampai bertanya dengan meninggalkan dua hal. Apa dua hal itu? Rifaq dan hilm. Apa itu rifaq? Ar-rifqu, Masya Allah, rupanya Pak Kasek ini berkaitan dengan ini ya. Ar-rifqu itu ialah lembut yang disertai dengan keramahan. Kemudian yang kedua adalah hilm. Al-hilmu itu ialah lembut yang disertai dengan ketenangan, disertai dengan kesabaran. Mau mendengarkan, fokus kepada persoalan. Dengan al-hilmu itu pula, maka penting sekali bagi kita untuk tidak tergesa-gesa menasihati, termasuk tidak tergesa-gesa menyemangati. Kamu bisa. Kenapa? Tergesa-gesa menyemangati, itu justru membuat anak semakin down. Yakinlah, kalau kamu yakin bisa, pasti bisa. Ternyata nggak bisa, makan down anak. Gitu ya. Emakku bilang pasti bisa, ternyata enggak, berarti bodoh betul aku ini. Nah, jadi kita yang perlu menunjukkan empati juga kepada dia. Sulitnya di mana? Atau bahkan kita bisa memberikan kepada anak itu kisah-kisah yang membuat dia, atau dari pengalaman kita yang membuat dia tidak merasa aneh dengan kekurangannya. Atau kita dapat memberikan kepada dia hal-hal yang membuat dia menemukan prinsip-prinsip, mempelajari apa yang dia merasa berat itu. Satu hal lagi, matematika itu walaupun saat belajar dia sudah mengerti, tapi kalau lalai dalam berlatih, maka akan kesulitan juga. Maka kita perlu mendampingi, kita perlu berikan pengayaan kepada anak, bukan cuma menyemangati. Semangat itu penting, tapi kalau anak nggak berlatih akan tetap sulit matematika itu. Ya,
Dan kemudian satu hal lagi, matematik itu ciri khasnya ialah kalau dia nggak rudut maka akan semakin kesulitan berikutnya. Maka ketika anak itu, ini mumpung masih kelas 3, tampak mengalami kesulitan ketika dia belajar matematika, jika sekiranya memungkinkan bagi orang tua dapat merunut sulitnya itu di mana. Boleh jadi dia mengalami kesulitan terhadap konsep-konsep pelajarannya di kelas 2, atau bahkan mungkin dia mengalami kesulitan terhadap konsep-konsep pelajaran di kelas 1. Disitulah kita dapat membantu anak untuk memahami konsep-konsep itu. Selanjutnya kita bisa mengarah kepada konsep-konsep berikutnya. Jadi pada satu sisi kegiatan yang berkenaan dengan sekolah itu tetap berlanjut, tetapi dari sisi kita mendampingi anak, kita berusaha untuk mengurai masalah anak, dan kita kita bantu anak untuk memahami bagian-bagian yang dia kesukaan itu, sehingga ketika bagian awal ini sudah mudah, dia akan lebih memiliki keyakinan bahwa berikutnya lagi akan dapat diatasi juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, luar biasa. Ustadz Fauzil, ini puluhan masih chattingan pertanyaan yang masuk ke kita. Hanya saja karena waktu yang membatasi kita, mungkin nanti akan dibahas di lain kesempatan, Insya Allah. Ini tadi komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin nanti kita buat saat ini volume 1. Nanti mungkin ada episode-episode yang akan datang nanti, Insya Allah, mungkin di lain kesempatan. Ya. Baik, Ustadz Fauzil, sebelum ditutup mungkin ada closing statement perihal tentang bab fokus pembahasan kita pada malam hari ini tentang saat berharga untuk anak kita, bil khusus pada masa pandemi saat ini. Monggo, Ustadz. Iya, yang mengalami pandemi itu bukan cuma kita. Sangat banyak orang yang juga mengalami pandemi. Tetapi bagaimana kita menghadapi ini akan sangat menentukan. Apakah pandemi ini akan membawa kepada kebaikan atau tidak. Kemudian berikutnya lagi, betapa banyak orang yang selama ini mengeluh, dan bahkan mungkin di antaranya adalah kita sendiri, merasa sedih karena tiba-tiba anak sudah besar, walaupun sebenarnya anak itu tidak ada yang besarnya tiba-tiba. Mereka merasa risau karena masa kecil anaknya sudah lewat. Maka ketika sekarang ini kita diberi kesempatan tambahan, diberi extra time, marilah kita berusaha manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan itu masa-masa ini dapat kita manfaatkan untuk menautkan kembali, menyambungkan kembali betapa banyak anak itu yang tinggal di rumah bersama orang tua, tetapi mereka seperti saling terasing satu sama lain. Betapa banyak orang tua yang berkeluh kesah, susah sekali berbicara kepada anak. Bukan karena anaknya tak punya telinga, tetapi karena hatinya yang tak bersambung dengan orang tua. Maka ini merupakan waktu-waktu yang sangat berharga bagi kita untuk memanfaatkan saat-saat berharga untuk anak kita ini, dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan berkenaan dengan mohon pertolongan kepada Allah itu, di antara bukti benarnya ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selain kita berusaha dengan sungguh-sungguh, hendaklah tak putus-putus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah banyak orang tua yang memiliki banyak kekurangan dalam diri anak, tetapi ketika Allah baguskan anaknya bisa lebih baik daripada orang yang memiliki pengetahuan sangat luas dan memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap anaknya. Karena itu kita menyempurnakan usaha dan sekaligus kita terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam cara, dengan beragam jalan pertolongan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Pada kesempatan malam ini kita dapat nasihat yang banyak dari Ustadz Fauzil. Namun karena keterbatasan waktu, kita tidak bisa melanjutkan pertemuan kita, tapi insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami sampaikan permohonan maaf sekali, ini banyak puluhan dari chattingan tentang
pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami bacakan pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi Ustaz Fauzil, jazakumullah khairan katsira sudah berkenan berbagi kepada kita semua. Mudah-mudahan Ustaz Fauzil senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa Allah jaga Ustaz Fauzil dan keluarga tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, akan ada beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan mewakili panitia. Pertama, tadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena forum ini tidak bisa maksimal karena keterbatasan di lain hal, baik itu media dan segala macamnya. Kita inginnya sebenarnya ingin forum lebih besar, tapi karena kondisi saat ini jadi kesulitan. Kemudian yang kedua, bila mana ada kritik dan saran, silakan untuk bisa disampaikan ke panitia untuk nanti bisa kita perbaiki, dan harapannya insya Allah bisa semakin lebih baik pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, bil khusus untuk kita bersama dalam hal pendampingan kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, untuk Bapak Ibu yang sudah melakukan pemesanan buku, seperti yang kami informasikan di grup tadi, informasi buku sedang kami lakukan pemesanan, dan untuk pembayaran akan kami sampaikan tentang teknisnya lebih detail, transfernya kemana setelah buku betul-betul ready, sudah siap ya. Nah, jadi ketika ready akan kami informasikan kepada Bapak Ibu, sehingga kemudian setelah itu ready baru kemudian nanti bisa dilakukan transfernya, bisa nanti kan transfer di nomor rekening panitia insya Allah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah forum kita pada kesempatan malam hari ini memasuki pada sesi yang terakhir, yaitu sesi penutup. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini marilah kita menyempurnakan forum kita bersama melalui media online di Google Meet ini dengan membaca tahmid dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mewakili seluruh rekan-rekan panitia penyelenggara pada kegiatan webinar parenting bersama dengan Ustaz Muhammad Fauzil Adin, tentu banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kami untuk memberikan yang terbaik di pertemuan yang akan datang, dan kepada Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan juga diberikan oleh kemudahan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membersamai anak-anak ataupun murid-murid ya, bagi para pendidik dalam masa pandemi kayak ini saat ini, agar kita bisa menghasilkan ya program pendidikan sebagaimana di Hidayatullah. Visi kita itu di sana adalah mewujudkan peradaban Islam. Kalau para kita di Hidayatullah mewujudkan peradaban Islam sebagai wujud daripada manifestasi keimanan dalam keadaan keseharian. Wujud dari mana itu? Ya dari keluarga-keluarga Muslim yang luar biasa inilah nanti insya Allah akan bisa menjadi mewujudkan peradaban Islam. Baik, demikian dari kami pada kesempatan kali ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin pamit dari ruang pertemuan ini, kami persilahkan. Bangkit dan majulah, bantu hidayatullah, raih kemuliaan dengan cahaya Islam. Tebarkan rahmatnya ke penjuru dunia, dengan dakwah dan jihad fisabilillah, dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Pribadinya pandu hidayatullah, lurus akidahnya, Al-Quranlah akhlaknya. Semangat beribadah, dakwah menuju Allah, komitmen berjamaah, tegak Islam kafah.